Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berdiskusi mengenai filsafat Pancasila. Ini memang harus sistemnya tuh presentasi, tapi karena ada saya di sini jadi kita menggunakan sistem diskusi, ngobrol bersama teman-teman yang satu kelompok ini. Mungkin poin pertama akan disampaikan oleh saya. Saya akan membacakan tentang filsafat ya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan aja kali ya. Filsafat itu kan berasal dari bahasa Indonesia. Serapannya itu dari bahasa Arab, falsafah. Nah, bahasa Arab juga berhubungan erat sama bahasa Yunani. Yang pertama ada philo yang artinya menyukai, cinta, menyukai, cinta sama aja lah ya. Terus ada sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran lah, sama aja lah ya. Jadi intinya filsafat itu seseorang yang berfilsafat berarti mereka adalah orang-orang yang berpikir keras, mendalam, mendasar, empiris, etimologi mungkin juga, tapi menjunjung tinggi sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Ya, kebenaran yang sejati. Di sini juga, nah kita kan juga cari referensinya di sini juga di buku Filsafat Umum. Di sini ada beberapa tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles, Marco Tullius Cicero. Nah, gua nyebutin ini aja ya, Plato. Nah, pada tahun 427 sampai 72. Ya pokoknya 427 sebelum Masehi, Plato tuh pernah bilang gini, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Berarti kan sesuai sama deskripsi yang gua bacain filsafat tadi kan, dimana orang yang berfilsafat adalah orang-orang yang berpikir dan mencari sebuah kebenaran yang sebenarnya gitu. Tapi ada semboyan yang mengatakan semua orang adalah filsuf atau filsafat gitu. Tapi semboyan itu tidak bisa dibenarkan secara umum. Kenapa? Karena walaupun memang semua orang itu berpikir, tapi semua orang itu tidak bisa dikatakan bahwasanya dia adalah seorang filsuf. Seperti itu. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Kan orang mikir aja nggak tentu dia tuh mikirnya benar apa enggak. Nah, betul. Nah, di filsafat ini juga ada step by stepnya gitu loh. Untuk bisa dikatakan seseorang yang berfilsafat itu ada beberapa kriteria yang harus dilalui, seperti berpikirnya harus sistematis, konsepsional, koheren atau runtut gitu. Terus di sini juga harus rasional, harus sinoptik, dan yang paling penting adalah harus bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Nah, itu dari filsafatnya. Ada tanggapan lain? Kalau tidak ada, kita langsung ke Pancasilanya. Tidak ada. Oke, dari Pancasilanya. Lanjut. Kan udah filsafat nih. Terus kita ke Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila itu kita tahu ya sebagai dasar negara kita, negara Indonesia, yang kita harus tahu, bukan hanya tahu doang sih, ya menghargai dan menghormati dan menjadikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, Pancasila itu kan dibikin atau dibuat oleh para tokoh-tokoh negarawan ya, tokoh-tokoh yang luar biasa, maka isinya juga pasti luar biasa gitu. Iya, emang sangat luar biasa sekali Pancasila itu. Ya, ada Pak Soekarno gitu kan, Cokroaminoto, apalagi kan Pancasila digali dari beberapa abad gitu kan. Lima mutiara. Sangat luar biasa. Menemukan 5 mutiara gitu, kira wow gitu kan. Sangat wah gitu. Itu penuh sejarah gitu ya. Jas merah, jangan sekali meninggalkan melupakan sejarah. Terus lanjut nih, kan kita tadi judulnya filsafat Pancasila. Oke. Berarti apa sih sebenarnya filsafat Pancasila gitu? Jadi secara pengertiannya itu ya didefinisikan secara ringkas nih. Jadi itu tuh ibaratnya kayak Pancasila itu sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa yang punya tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh gitu. Kenapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Ya karena Pancasila itu merupakan hasil perenungan jiwa gitu. Hasil berpikir. Nah gitu, itu tadi bener ya, sesuai dengan yang pengertian filsafat sendiri kan. Masuk. Nah Pancasilanya itu juga jadi bisa sebagai sistem gitu loh. Pertama ada 4 nih yang dimaksud Pancasila sebagai sistem. Yang pertama itu sebagai suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua punya fungsi. Yang ketiga saling berhubungan dan ketergantungan. Yang keempat itu
mempunyai tujuan tertentu. Oh, satu lagi. Apa tuh? Ada. Jadi itu dalam suatu lingkungan yang kompleks, maksudnya mungkin kayak mungkin kita dalam Pancasila itu kan dalam satu negara gitu. Iya. Jadi Oh berarti dalam lingkup. iya benar. Berarti kan masuk kan dari urutan misalkan ketuhanan yang Maha Esa berhubungan dengan manusia. Iya. Gitu-gitu kan masuknya. Iya, Iya, paham. Oke. Nah, lanjut ke inti sila-sila berarti. Ya enggak? Boleh. Boleh. Lo boleh. Boleh nih. Apa tuh ya inti Ini sila-sila? kita Kayaknya kepo aku banget. apa tuh ya? tahu nih. Betul. Ikepo gitu. Inti sila-sila itu meliputi tuh ada Tuhan tuh sebagai primanya. Oke. Sebagai Jadi kausa kuasa prima. prima. Kuasa prima, ya benar, kan? benar. Terus yang kedua tuh ada manusia. Manusia tuh makhluk individu dan makhluk yang bersosial kan ya. Benar, betul. Terus ada satu tuh jadi kayak kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Oh iya. Yang kedua ada yang keempat ada rakyat. Unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Jadi kita harus ya sesama gitu ya, harus saling menolong gitu kan. Terus ada yang terakhir tuh ada adil. Adil tuh memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang yang menjadi haknya. Itu inti dari 5-nya ya. Iya, itu dari inti Sila. Dari berarti. 5 silanya itu ya. Hmm. Oke. Wawasan filsafat tuh meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup keseluruhan atau kesemesta gitu. Semua. Yang pertama tuh ada landasan ontologis ya. Kalau menurut Aristoteles, itu ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksud upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Kalau untuk Epistemologi. Epistemologis itu cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. jadi meneliti sumber pengetahuan gitu ya. Benar. Kalau menurut Titus 1984 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, terus ada teori kebenaran pengetahuan manusia, sama ada watak pengetahuan manusianya. Terakhir ya berarti. Terakhir ya. Satu lagi. Terakhir nih. Terakhir. Kita dulu nih ada aksiologis Pancasila. aksiologis. Apaan tuh, dari kata apa tuh? Aksiologis itu berasal dari kata Yunani. 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 Artinya apa tuh? Nah, ada aksios dan logos. Kalau aksios itu adalah nilai atau manfaat. Kemudian atau logos itu ilmu. Jadi landasan aksiologis Pancasila merupakan seperti kayak bangsa Indonesia mengaku pendukung nilai Pancasila, seperti kita mendukung nilai-nilai Pancasila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan rakyat, dan mungkin oleh kebijaksanaan dan perwakilan. Oh iya. Benar. Bagus. Masuk. Nah, terus juga ada beberapa tokoh yang mengumpulkan bahwa nilai-nilai aksiologis. Ada Max Scheler. Nah, ya kedua itu ada Walter. Terus juga ada Notonagoro. Beliau membagi nilai jadi 3. Nah, yang pertama itu nilai material. Material itu seperti kayak kita berguna bagi manusia, sesuatu yang berguna. Simbiosis mutualisme. Terus juga Saling ada menguntungkan. Nah, betul. Ada nilai vital. Vital itu semacam kayak melaksanakan kegiatan atau aktivitas manusia. Kita misalkan kita kuliah kan melakukan aktivitas belajar gitu, menambah ilmu wawasan juga gitu. Terus juga ada nilai kerohanian, yaitu ya kayak misalkan nilai kebenaran dan nilai agama berbudaya. Kebaikan gitu ya. Iya, betul, religi. Nah, terus juga filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan, yaitu nilai dasar yang pertama, yang kedua itu nilai instrumental, yang ketiga itu nilai praktis. Nah, apa tuh nilai dasar? Nah, nilai dasar tuh asas yang
terima dari dalil yang bersifat mutlak gitu. Di Quran. Nah, seperti kita kan punya Pancasila, ada 5 sila. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, terus kayak gitu lah mungkin lah. Nah, yang kedua itu ada nilai instrumental. Apa sih instrumental tuh? Yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Misalkan kita kan punya Undang-Undang Dasar, itu sebagai landasan juga. Gitu. Juga ada nilai praktis. Nah, praktis tuh kayak sungguhnya nilai kita laksanakan dalam kenyataan. Gimana tuh? Misalkan kayak laksanakan dalam kenyataan. Ya kita belajarlah di sini. Kan pembelajaran. Nilai praktis itu sesuai dengan realita dan kenyataan gitu, makanya praktis. Iya begitu mungkin. Ya, udah. Kita apa sih kesimpulannya? Coba dari sekian banyak materi, apa sih kesimpulannya? Oh iya. Berarti setiap orang menyimpulkan lah ya. Boleh. Iya dong. Boleh. Masa saya doang? Boleh. Saya doang mah pusing ini. Tapi ini gue pengen menambahkan sesuatu bahwasanya filsafat itu ada sebelum adanya ilmu-ilmu lain. Karena kan filsafat itu adalah cara berpikir ya kan. Iya. Bagaimana seseorang berpikir. Contohnya seperti Albert Einstein. Oke. Dia memahami dulu nih kenapa ini apel bisa jatuh. Kayaknya bukan Albert Einstein. Enggak, contohnya doang. Contoh. Jadi ketika Albert Einstein menemukan teori gravitasi, dia berpikir terlebih dahulu kan, ini ada apa sih, kok bisa gini. Akhirnya dia menemukan teori bahwasanya ini tuh ada gravitasi, ada sisi fisika, kimia, dan juga satunya apa sih, fisika, kimia, biologinya gitu kan. Jadi bahwasanya filsafat itu adalah cara berpikir, dan filsafat itu adalah induk dari semua ilmu gitu loh. Nggak bakalan ada ilmu yang lahir seperti matematika, kimia dan lain-lainnya kalau tidak ada filsafat. Benar. Jadi poinnya adalah filsafat adalah induk dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Kalau tidak ada filsafat, maka tidak ada ilmu-ilmu yang kita ketahui sekarang gitu. Mungkin itu sih dari saya. Itu kesimpulan dari saya sih, seperti itu. Ada tambahan mungkin kesimpulan dari Akang Tete yang lainnya gitu loh. Pancasila itu kayak sistem filsafat yang dalamnya itu suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan gitu, saling bekerja sama. Ya bayangin aja kalau 5 sila itu nggak saling berhubungan gimana dong, nggak bisa ya. Gitu. Nah akhirnya itu tadi, jadi adalah suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Oke. Dari Sandi ada? Sandi mungkin? Ya mungkin sudah cukup. Sudah cukup gitu ya. Terwakilkan. Karena dari sekian banyak materi dan disampaikan sangat memukau, sangat melengkapi satu sama lain begitu. Sangat menarik juga kan berbicara tentang filsafat. Iya, kan? kayak Sangat wah gitu ya. Berarti Dan isi otak saya filsafat semua. sudah menggedak gitu ya. Tapi ini tentunya akan menambah wawasan kita. Meskipun memang nggak langsung kita langsung jadi kayak ahli filsuf enggak gitu, tapi kita bisa belajar terus memahami. Betul. Gitu Oke, karena kita sudah ya kan, ada pertama tidak ada kan? Tidak ada. Mungkin kita akhiri saja diskusi kali ini dengan sebuah quote dari Socrates, yang mana Socrates pernah berkata, "Aku ada karena aku berpikir, aku tidak ada karena aku tidak berpikir." Mungkin segitu saja, selebihnya kita bisa eksplor masing-masing ya. Segitu aja Bapak Iman dan teman-teman semua. semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.